Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait termodinamika. Nah, di video pembelajaran kali ini akan ada dua bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah usaha luar, lalu yang kedua adalah hukum 1 termodinamika. Oke, misalkan sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu usaha luar dalam termodinamika. Nah, di sini kita memiliki sebuah piston. Kita bayangkan ya, kita memiliki sebuah piston yang berbentuk tabung. Nah, di sini ada pembatasnya atau dindingnya. Dindingnya ini dia tidak bermassa. Lalu di sini ada gas. Kita bayangkan ini gas ideal ya, partikel-partikel gas ideal. Nah, selanjutnya ini luas permukaan dari tabung ini, katakanlah misalnya luasnya itu A. Lalu piston ini dia bisa bergeser gitu ya. Nah, ketika piston gas ini memuai itu artinya ketika dia dipanaskan atau apa, misalkan ya ketika dia dipanaskan, di sini gas-gas yang ada di dalam sini dia akan bergerak lebih cepat. Akibatnya dia menumbuk dinding pembatas ini. Nah, dinding pembatas ini akhirnya karena dipanaskan, gasnya memuai atau partikelnya lebih cepat, maka si dinding ini akan naik ke atas gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk keadaan seperti ini, usaha luar yang dilakukan oleh gas-gas di sini itu dirumuskan sebagai dilambangkan ya sebagai W. Nah, kita tahu bahwa usaha ini dalam mekanika, dalam gerak, usaha ini merupakan perkalian dari gaya dikali perpindahannya ya. F kali S. F ini adalah gaya dan S ini adalah perpindahannya. Nah, di sini kalau misalkan ya, kita misalkan ini tinggi awalnya itu adalah X. Atau S boleh ya, X. Nah, di sini tinggi setelah bertambahnya itu adalah misalkan ini X1 dan ini X2. Dan di sini selisihnya itu adalah delta X. Oke. Nah, di sini gaya apa sih yang menyebabkan si dinding ini tuh dia bisa naik ke atas gitu kan? Dorongan dari ini kan ya, dari gas-gasnya. Nah, di sini kita sudah tahu nih untuk partikel-partikel fluida, gas juga termasuk fluida, gaya itu didefinisikan sebagai perkalian antara tekanan dan luas permukaannya. P di sini adalah tekanan, A di sini adalah luas permukaannya. Oke. Nah, kembali lagi. F di sini adalah gaya. S ini adalah perpindahan. Oke, sehingga kalau kita substitusikan gayanya ini adalah tekanan dikalikan dengan luas dikali perpindahan. Nah, di sini perpindahannya itu sebesar apa? Nah, perpindahan itu jarak akhir dikurangi jarak awal atau selisihnya ya perpindahan tuh. Nah, kalau di sini bentar ya. Kalau di sini perpindahannya itu sebesar delta X, banyak delta X ya. Karena delta X ini merupakan selisih dari panjang akhir. Ini kalau kasusnya dipanaskan ya. Panjang akhirnya tuh segini dikurangi panjang awal. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, kita tahu bahwa luas permukaan dikali panjang itu adalah menghasilkan besaran baru yang bernama volume. Tapi karena di sini panjangnya ini adalah perubahan panjang atau delta X, maka di sini juga kita menulisnya sebagai delta V atau perubahan volume. Kayak gitu ya. Nah, di sini delta V ini ada yang juga menuliskan sebagai dV. Nah, ini untuk perubahan yang kecil. Kalau misalkan ada delta atau D di sini diferensial ya, turunan. Mungkin Ananda belum masuk ke sana materi matematikanya, tapi ini maksudnya adalah perubahan volume yang sangat kecil ya. Perubahan volume yang kecil. Oke, kayak gitu. Nah, sehingga dalam termodinamika, usaha luar itu didefinisikan sebagai perkalian dari tekanan
dan perubahan volumenya, gitu ya. Ini usaha. Nah, untuk satuannya sendiri, usaha ini dalam standar internasional itu adalah satuannya joule. Kalau untuk tekanan, ini satuannya bisa Pascal. Pascal ini akan sama dengan Newton per meter kuadrat, atau bisa juga sebagai atmosfer ya, ATM. Nah, sebenarnya satuan standarnya itu adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, untuk volume, satuan standarnya itu adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Kayak gitu ya. Kalau misalkan volumenya ini dalam bentuk liter, usahakan dirubah dulu dalam bentuk meter pangkat 3. Oke, selanjutnya bagaimana nih usaha pada proses isobarik? Oke, isobarik seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu keadaan gas dalam tekanan tetap gitu ya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa usaha ini merupakan perkalian dari tekanan dengan perubahan volumenya. Nah, karena di isobarik ini tekanannya tetap, maka kita bisa menuliskan sebagai P. Lalu untuk dV ini adalah perubahan volume. Perubahan volume ini merupakan selisih dari volume akhir dikurangi volume awal. Atau biar mudah ya, di sini volume akhir dikurangi volume awal. Nah, ini rumusan usaha pada keadaan gas tekanan konstan atau tekanan tetap atau isobarik. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada dua keadaan, yaitu apakah gas pada keadaan tekanan tetap ini dia volumenya membesar atau dikatakan memuai, atau justru gas dalam proses tekanan tetap ini volumenya mengecil atau menyusut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, pada keadaan gas memuai itu kan membesar. Artinya awalnya misalkan kecil, tapi ketika memuai itu artinya dia membesar. Kenapa dia memuai? Salah satu akibatnya itu karena dia dipanaskan. Kayak gitu. Contohnya, gas yang dipanaskan dia memuai. Berarti kan volume akhirnya itu lebih besar karena dia membesar. Nah, di sini kalau gasnya itu memuai, maka kita akan mendapatkan bahwa V2 itu lebih besar daripada V1. Ya kan? Akibatnya di sini apa? Konsekuensinya ketika yang besar dikurangi yang kecil, itu hasilnya positif atau negatif? Positif kan ya? Yang besar dikurangi yang kecil. Misal 5 dikurang 3, hasilnya positif 2. Nah, ini artinya V2 dikurangi V1 itu akan menghasilkan usaha yang positif. Kayak gitu. Nah, usaha yang positif ini dikatakan dalam termodinamika gas melakukan usaha. Melakukan ya, usaha. Nah, selanjutnya, kalau gas menyusut atau mengecil, kalau kata-katanya mengecil, otomatis kan awalnya dia besar, tapi dia mengecil gitu, mengkerut, kayak mengkerut gitu ya. Nah, berarti di sini volume akhir atau volume 2 ini lebih kecil daripada volume 1. Nah, konsekuensinya apa? Ketika yang kecil dikurangi yang besar, itu kan hasilnya negatif, ya enggak? Contohnya 2 dikurangi 5, hasilnya negatif 3 kan? Nah, berarti di sini akan dihasilkan usaha yang negatif. Artinya di sini gas diberi usaha. Oke, atau pada gas dilakukan usaha gitu ya. Jadi kalau mengecil tuh misal piston yang ditekan. Misalkan ini piston ya. Ini piston, di sini ada gas. Ini ada dindingnya, di sini ada gas. Nah, kalau menyusut itu artinya kita menekan dari atas. Dia diberi gaya dari luar sehingga diberi usaha dari luar sehingga gas ini dia akan mengecil volumenya ke sini katakanlah. Ini yang menyusut. Kalau untuk memuai ini kayak gini mudahnya. Awalnya kayak gini, kalau memuai itu dia membesar. Jadi gas sendiri yang melakukan usaha, berarti dia ke atas. Sehingga volumenya dia membesar, kayak gitu. Ini yang memuai. Seperti itu ya. Oh ya, di sini Ibu akan sedikit membahas ya
Untuk keadaan memuai, ini artinya kan volumenya membesar ya. Berarti grafiknya tuh dia arahnya ke kanan. Kenapa? Karena di sini untuk volume semakin ke kanan itu artinya semakin besar nilainya. Nah, kalau dia menyusut, itu artinya volume akhirnya dia mengecil, sehingga untuk menyusut tuh grafiknya ke sini, gitu ya. Selanjutnya, usaha pada proses isohorik. Nah, proses isohorik ini merupakan proses pada volume tetap ya. Volume tetap. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa usaha itu dirumuskan sebagai perkalian dari tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Nah, pada proses isohorik di sini karena volumenya tetap, artinya volumenya itu tidak berubah. Oke. Kita bayangkan ya ada piston masih sama kayak tadi. Nah, misalkan kayak gini. Dia volumenya tidak berubah, artinya tidak ada perubahan gitu kan. Nah, ketika tidak ada perubahan di sini, maka dV-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena volume akhir dikurangi volume awalnya itu adalah sama. Kalau tidak ada perubahan kan berarti V2 sama aja dengan V1 atau volume akhir sama dengan volume awal. Itu ya. Nah, ini grafiknya, grafik tekanan terhadap volume. Karena volumenya tetap, berarti ini ada di satu titik. Oke, dan ini tekanannya itu berubah. Kalau misalkan dari tekanan kecil ke besar, berarti ini grafiknya ke atas gitu ya. Kalau dari sebaliknya, itu grafiknya ke bawah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya usaha pada proses isotermik atau isotermal atau isotermis sama aja ya. Yaitu usaha pada proses suhu atau temperatur yang tetap. Nah, oke. Karena pada proses isotermis ini tekanan dan volumenya berubah, jadi si tekanan ini tidak bisa kita langsung tulis sebagai P di bawahnya. Tetapi kita harus rubah dulu ke dalam bentuk suatu persamaan baru. Kita tahu bahwa persamaan keadaan gas ideal PV itu sama dengan nRT, atau bisa aja PV sama dengan nKT, ya kan? Nah, kita ambil salah satu saja ya. Misalkan kita ambil yang atas saja ya, boleh ya, atau yang bawah juga boleh, gak apa-apa lah, yang mana aja, yang penting sama ya semuanya. Bahwa PV sama dengan nKT, misalnya yang ini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa P itu sama dengan nKT per V, kayak gitu. Jadi kita substitusikan P-nya ini dalam bentuk ini, nKT per V kali dV. Nah, kenapa harus dalam bentuk ini? Karena kita tahu bahwa tekanannya itu berubah. Nah, tekanannya berubah dan di sini ada fungsi suhu. Suhunya itu tetap. Volumenya juga berubah, tapi karena volumenya berubah, di sini juga ada faktor volume. Jadi kita gunakan persamaan yang ini. Kita nggak langsung simpan P di sini, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini sama aja dengan nKT kali dV per V. Nah, untuk menghilangkan diferensial, ini biasanya diintegralkan sehingga hasilnya itu sama dengan nKT ln V2 per V1. Ln ini adalah logaritma natural. Kalian bisa cek juga di kalkulator masing-masing. Jadi semacam logaritma juga, tetapi basisnya itu adalah E. Kayak gitu ya. Oke, nah ini yang di sini adalah jumlah partikel. Jumlah partikel ini merupakan perkalian dari mol dikali bilangan Avogadro atau N0. Bilangan Avogadro ini nilainya sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 per mol. Nah, sementara K di sini adalah konstanta Boltzmann. Nilainya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Lalu, kalau misalkan kita menggunakan yang ini, nRT, N di sini adalah mol, R di sini adalah konstanta gas umum. Ini didapat dari perkalian antara bilangan Avogadro dengan konstanta Boltzmann, sehingga nilainya 8,31 Joule per
mol Kelvin. Oke, selanjutnya yaitu materi terkait hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika ini sering disebut juga sebagai hukum kekekalan energi. Nah, ini secara sederhana kayak gini ya maksudnya. Kekalnya itu dari mananya sih? Maksudnya kayak gini. Ketika kalor atau Q berubah, ya ini bukan berjumlah tapi berubah menjadi usaha dan energi dalam, jumlah seluruhnya adalah konstan. Maksudnya kayak gimana sih? Ini maksudnya kayak gini. Misalkan di sini ada gas ya, partikel gas. Oh ya, di termodinamika tinjauan kita gas ya. Kita fokus ke gas. Nah, ketika gas ini dia dipanaskan, otomatis di sini suhunya meningkat. Meningkat ya. Nah, ketika suhu meningkat, otomatis di sini kan gerakan ketika ya intinya ketika diberi kalor, gerakan partikelnya itu semakin cepat gitu ya, kayak gitu. Nah, di sini energi yang dimiliki oleh partikel-partikel ini sebelum diberi kalor dan setelah diberi kalor, ini pasti berubah karena gerakannya juga semakin cepat gitu ya, terutama di energi kinetiknya. Karena energi kinetik ini berhubungan sekali dengan kecepatan benda. Nah, di sini ketika dia diberi panas, di sini ya, diberi panas, suhunya meningkat, gerakannya semakin cepat, otomatis energi yang dimiliki oleh gas ini dia berubah. Nah, energi yang dimilikinya itu adalah energi dalam, gitu ya. Nah, di sini ketika kita memberikan panas pada gas, panas ini akan dirubah menjadi usaha yang nantinya tuh bisa jadi si partikel gas ini tuh menekan dinding. Misalkan kalau ini piston, ini menekan dinding sehingga seperti tadi dia melakukan usaha, dindingnya naik ke atas, dan energi dalamnya ini dia berubah karena adanya kalor ini gitu. Nah, total dari usaha luar ditambah dengan perubahan energi dalamnya ini akan sama dengan kalor yang diberikan. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi dalam hukum 1 termodinamika. Kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih aplikasi hukum 1 termodinamika? Nah, pada keadaan isobaris ya, kita seperti tadi pada keadaan isobaris. Oke, kita tulis kembali hukum 1 termodinamika tuh W ditambah delta U ini konstan ya, sama. Pada proses isobaris, usaha luarnya itu adalah P kali V2 min V1. Nah, ini untuk proses isobaris. Lalu pada proses isohoris ini kan volumenya tetap ya. Volumenya tetap. Oke, Q sama dengan W plus delta U. Dan pada proses isohoris, usahanya ini adalah 0. Ini seperti yang tadi kita bahas. Sehingga kalornya ini seluruhnya akan dirubah menjadi energi dalam. Gitu. Nah, lalu yang ketiga pada proses isotermis. Kalau pada proses isotermis, T-nya tetap. Nah, ini Q sama dengan W plus delta U. Tapi ingat di sini isotermis ini suhunya tetap. Artinya gas ini dia tidak dipanaskan karena suhunya tetap. Gas ini berubah suhunya kalau dia dipanaskan. Nah, kalau pada proses isotermis suhunya tetap. Artinya energi dalam yang dimiliki oleh partikel ini tetap yang sama aja gitu ya. Jadi perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0. Delta U-nya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena suhunya tetap. Kalau suhunya tetap, itu artinya energi dalamnya juga tetap. Oke, energi dalamnya tetap. Nah, kalau energi dalam tetap, artinya tidak ada perubahan energi dalam. Energi dalam. Nah, perubahan energi dalam ini adalah delta U ya. Oke. Berarti W ditambah 0. Jadi pada proses isotermis kalornya ini dirubah seluruhnya menjadi usaha. Kayak gitu ya. Ini secara konseptual. Oh ya, terakhir ini adalah usaha pada proses adiabatis.
Adiabatis ini artinya dia tidak ada kalor yang berpindah, tidak ada pertukaran kalor. Nah, sehingga pada proses adiabatis ini Q-nya itu sama dengan 0. Maka akibatnya untuk hukum 1 termodinamika ini akan sama aja dengan 0 sama dengan W ditambah delta U. Atau kalau misalkan pindah ruas, negatif W sama dengan delta U. Nah, ini untuk rumusan hukum 1 termodinamika pada keadaan adiabatis. Oke, ini adalah aplikasi hukum 1 termodinamika, usaha ya, khususnya melibatkan usaha dan energi dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dicatat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.